Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Lestari dari kelas 10 BDP 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prosedur penataan surat atau dokumen. Pertama-tama kita harus mengetahui seberapa pentingkah penataan surat atau dokumen itu. Kegiatan menata dokumen secara baik dan benar merupakan suatu hal yang sangat penting demi kelancaran instansi atau perusahaan. Dengan menerapkan sistem penataan yang baik dan benar, maka berbagai pekerjaan dapat dikelola dengan lebih baik, efektif, dan efisien. Macam-macam sistem penataan surat atau dokumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penataan, kelebihan dan kekurangan, sistem penyimpanan, sistem penemuan kembali arsip, dan peralatan yang digunakan. Adapun jenis-jenis dari prosedur penataan surat atau dokumen, yaitu sistem abjad, sistem nomor, sistem tanggal, sistem wilayah, dan sistem pokok masalah. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang sistem abjad. Sistem abjad adalah sistem penerimaan, penyusunan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, dan penemuan kembali surat atau warkat dengan menggunakan petunjuk abjad. Keuntungan dari sistem ini adalah, pertama, dokumen yang berasal dari satu nama yang sama akan berkelompok menjadi satu. Yang kedua, surat masuk dan surat keluar disimpan bersebelahan dalam satu map. Yang ketiga, mudah dikerjakan dan cepat ditemukan. Yang keempat, mudah diterapkan. Adapun kerugian dari sistem ini adalah pencarian dokumen untuk nama orang harus mengetahui nama belakangnya. Yang kedua, surat-surat yang walaupun berhubungan satu sama lain tetapi berbeda nama pengirimnya akan terpisah dalam penyimpanannya. Yang ketiga, harus mempergunakan peraturan mengindeks. Yang keempat, banyak orang memiliki nama sama sehingga harus lebih teliti karena kalau tidak teliti bisa salah dalam menempatkan dan menemukan kembali arsip. Alat dan bahan yang digunakan dalam sistem abjad ini adalah filing cabinet, guide, hanging folder, dan alat sortir. Adapun prosedur penyimpanan arsip sistem abjad adalah memeriksa berkas, mengindeks surat atau berkas, mengode surat atau berkas, menyortir surat, dan menempatkan surat. Prosedur penemuan kembali arsip sistem abjad yaitu menentukan judul surat, indeks, kode surat, mencari di tempat penyimpanan, mengambil arsip, memberikan arsip kepada peminjam, dan menyimpan lembar pinjam di ticker file. Yang kedua, sistem nomor. Sistem nomor adalah sistem menyimpan surat berdasarkan pada kode nomor dengan menggunakan indeks. Sistem nomor banyak digunakan di kantor atau instansi yang penggunanya menggunakan nomor. Contohnya nomor KTP, nomor rekening bank, NIS, dan sebagainya. Adapun sistem nomor yang digunakan berdasarkan peraturan yang sudah lazim digunakan, yakni yang pertama, sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor desimal. Filing sistem ini diciptakan oleh Malville Dewey. Sistem ini disebut juga sistem desimal dengan menggunakan notasi angka 0 sampai 9. Untuk menyusun arsip dengan sistem nomor, kita perlu membuat daftar klasifikasi. Yang kedua, sistem penyimpanan nomor berdasarkan nomor seri atau urut. Sistem yang dilakukan jika jumlah arsip yang disimpan berkisar 1000 sampai 10.000 arsip. Penomoran dimulai dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada sistem ini, setiap koresponden diberi nomor kode sesuai dengan urutan berlaku pada buku nomor. Yang ketiga, sistem penyimpanan nomor berdasarkan nomor terminal digit. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan sistem terminal digit adalah sistem penyimpanan dan penemuan berdasarkan nomor urut pada buku arsip. Nomor urut pada buku arsip dimulai pada nomor 0000, 4 digit, sehingga arsip yang bernomor 0000 adalah arsip yang pertama disimpan. Peralatan yang digunakan di sistem nomor ini adalah filing cabinet, guide, hanging folder, kartu indeks, rak sortir, buku nomor, atau buku arsip. Prosedur penyimpanan arsip sistem nomor adalah memeriksa berkas, mengindeks surat atau berkas, mengode surat atau berkas, menyortir surat, dan menempatkan surat. Prosedur penemuan kembali arsip sistem nomor yaitu tentukan kode surat yang ingin dicari. Kedua, jika kode surat diketahui maka langsung ke tempat penyimpanan. Tetapi jika kode surat tidak diketahui maka merujuklah pada kartu indeks. Yang ketiga, cari arsip pada tempat penyimpanan sesuai dengan ketentuan pemberian kode. Yang keempat, ambil arsip jika sudah ditemukan.
dan tukar dengan lembar pinjam arsip, lembar pertama. Yang kelima, berikan kepada peminjam arsip berikut dengan lembar pinjam arsip, lembar kedua. Simpan lembar arsip, lembar ketiga pada ticker file. Yang ketiga, sistem tanggal. Sistem tanggal adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal arsip dibuat. Sistem ini merupakan sistem yang sederhana dan mudah, tetapi sistem ini seringkali menggunakan alat bantu lain atau yang disebut kartu indeks untuk menemukan arsip yang dicari. Peralatan yang digunakan yaitu filing cabinet, GUID, hanging folder, dan kartu indeks. Prosedur penyimpanan arsip sistem tanggal yaitu memeriksa surat atau berkas, mengindeks, mengode, menyortir, dan menempatkan. Prosedur penemuan kembali arsip sistem tanggal yaitu tentukan identitas surat atau tanggal surat dibuat. Yang kedua, cari arsip dalam laci yang berkodekan tahun surat. Yang ketiga, ambil arsip dan tukar dengan lembar pinjam arsip. Yang keempat, berikan arsip kepada peminjam dengan lembar pinjam arsip. Yang kelima, simpan lembar arsip ke dalam ticker file. Dan selanjutnya ada sistem wilayah, adalah penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan menurut nama tempat, yaitu nama kota, negara, provinsi, kabupaten, desa, ataupun wilayah khusus lainnya. Peralatan yang digunakan adalah filing cabinet, GUID, hanging folder, kardex, kartu indeks, dan rak sortir. Prosedur penyimpanan arsip sistem wilayah yaitu memeriksa surat atau berkas, mengindeks, mengode, menyortir, dan menempatkan. Prosedur penemuan kembali arsip sistem wilayah yaitu tentukan judul surat yang ingin dicari, cocokkan dengan daftar klasifikasi wilayah, cari arsip pada laci yang berkode wilayah, ambil arsip dan tukar dengan lembar pinjam arsip, berikan pada peminjam beserta lembar pinjam arsip, dan yang terakhir simpan lembar arsip pada ticker file. Yang terakhir adalah sistem pokok masalah, yaitu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan masalah atau pokok isi surat. Contohnya, surat izin pegawai disimpan di dalam kelompok surat izin, surat tentang keuangan disimpan di kelompok keuangan, dan sebagainya. Masalah-masalah yang ada dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu tingkat pertama, masalah utama atau masalah paling luas. Yang kedua, tingkat 2, submasalah atau masalah yang lebih kecil dari masalah utama. Yang ketiga atau tingkat 3 adalah sub-submasalah atau masalah yang lebih kecil dari submasalah. Kelebihan dari sistem subjek atau pokok masalah ini adalah pertama, mudah mencari keterangan bila perihalnya saja yang ingin diketahui. Yang kedua, dapat dikembangkan dengan tidak terbatasnya judul dan susunannya. Kelemahan dari sistem subjek ini adalah yang pertama, sulit mengklasifikasikan apabila terdapat aneka ragam perihal yang hampir sama. Yang kedua, kurang cocok untuk bermacam jenis surat. Prosedur penyimpanan arsip sistem masalah adalah memeriksa berkas, mengindeks, mengode, menyortir, dan menempatkan. Prosedur penemuan kembali arsip sistem masalah adalah pastikan kode arsip yang akan dipinjam. Carilah filing kabinet sesuai kode yang telah ditentukan. Cari dan ambil arsip yang diinginkan dan ganti dengan bon pinjaman. Dan yang terakhir, serahkan arsip kepada peminjam. Peralatan yang digunakan yaitu filing kabinet, GUID, folder, kartu indeks, rak sortir, lemari kartu indeks. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.